Halo Kak, lagi apa nih? Hai, ini lagi berkebun, merawat tanaman, mencabut rumput liar, biar tidak mengganggu tanaman lain. Wah, betul itu Kak. Selain itu, juga harus rajin disiram dan dipupuk ya Kak? Iya Kak, sama seperti hati kita, harus disiram dengan baca kitab suci setiap hari, supaya menghasilkan buah-buah kebaikan. Seperti tema minggu ini Kak. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Kalau gitu, ayo Kak, kita berangkat ibadah anak yuk. Pasti adik-adik yang ada di rumah sudah gak sabar nunggu kita. Ayo, aku siap-siap dulu ya. Siap Kak. Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Arcawinangun, adik-adik sekolah minggu di wilayah Klasis Banyumas Utara, dan mama papa yang setia mendampingi putra-putrinya. Semangat pagi! Apa kabarnya nih? Ada sukacita? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, luar biasa adik-adik kita ini ya Kak. Lihat, mereka sudah mandi, sudah rapi, dan sudah wangi tentunya. Betul sekali Kak. Lihat, wajahnya berseri-seri karena sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yeay! Adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua, sehingga kita masih dapat bertemu kembali di ibadah online. Oleh karena itu, yuk kita memuji Tuhan dengan penuh riang gembira. Yesus pokok dan kita caranya. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, ikutin gerakannya kami ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kakak Talita. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kenyataanmu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online ini. Hari ini kami akan memuji, berdoa, dan menenangkan firman-Mu.
Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semua dan semakin menguatkan kami di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Dan ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Kalau Kakak Dian semangat, Kak. Adik-adik di rumah pasti juga semangat kan? Karena apa coba? Ya, itu jawabannya betul semua. Dan karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh baik dan sayang pada kita semua. Cakep. Mari kita puji nama Tuhan. Yesus sayang padaku. Siapa yang sudah rindu mendengarkan firman Tuhan? Ayo, Alkitabnya sudah disiapkan kan adik-adik? Minggu ini kita akan belajar mengenai firman Allah berbuah dalam hidupku. Sebelumnya kita pujikan nama Tuhan terlebih dahulu ya Kak ya. Oke. Adik-adik setelah pujian duduk yang manis, simak dengan baik firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Shalom anak-anakku sekolah minggu GKJ Arsawinangun dan juga sekolah minggu dimanapun kalian berada. Kita bertemu lagi dalam pengajaran sekolah minggu online GKJ Arsawinangun. Kalian semua sehat kan?
Bu Ani yakin kalian baik, sehat, kuat, pintar, dan selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Ya, walaupun masih dalam sekolah minggu online di masa new normal ini, tetapi kita harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa kita terus berdoa biar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Ya, anak-anak, siapa yang di rumah suka menanam tanaman? Mungkin tanaman hias, atau tanaman sayur, atau tanaman buah. Ya, pasti menyenangkan ya bisa bercocok tanam dan menghasilkan buah atau sayuran. Pagi ini, sekolah minggu mengambil tema Firman Allah berbuah dalam hidupku. Yang firmannya akan diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 23. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, kita lipat tangan dan kita menutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan sukacita. Kami sudah memuji Tuhan dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Roh Kudus memimpin kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita siapkan Alkitab kita dan kita akan membaca dengan bersama-sama dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Untuk anak-anak yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan Bapak Ibu atau kakak untuk membantu ya. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca. Dalam bacaan firman Tuhan tadi, ada satu cerita tentang seorang penabur yang sedang menaburkan benihnya. Yang pertama, dia menaburkan benihnya di pinggir jalan. Tidak sebentar, benih-benih itu dimakan oleh burung. Kemudian yang kedua, ditaburkan di tanah yang berbatuan. Ya, memang bibit itu tumbuh, tetapi akhirnya
layu terkena sinar matahari. Dan yang ketiga, disebarkan di semak berduri. Tumbuh, tetapi lama-lama juga mati dan terhimpit oleh semak berduri. Dan yang keempat, benih itu ditaburkan di tanah yang subur. Ya. Karena ditanam di tanah yang subur, maka bisa bertumbuh dan juga berbuah. Halo Cici. Halo Bu Ani. Iya, apa kabar? Puji Tuhan sehat Bu Ani. Oh, puji Tuhan. Bu Ani gimana kabarnya? Oh, baik. Bu Ani sehat. Ya. Teman-teman gimana nih teman-teman? Teman-teman baik juga ya? Iya, baik semua. Cici ikut sekolah minggu? Iya Bu Ani. Dari tadi aku dengerin Bu Ani loh. Dengerin firman Tuhan tadi. Oh, iya. Sekarang aku bawa apel nih Bu Ani. Lah, kalau apel ini tumbuh dari tanaman juga ya Bu? Iya, betul sekali. Ya, coba Cici apelnya Bu Ani ambil ya. Nah, kalau apel ini juga sama hasil dari tanaman. Kalau Cici nanti akan buka apel ini, akan terlihat di situ ada biji-biji yang dapat menjadi benih bagi tanaman. Ya, jika benih itu kita tanam, ditaruh di tanah yang baik, maka dia akan bertumbuh akar ke bawah dan juga akan bertumbuh tunas ke atas. Dan kalau dipelihara dengan baik, ya, benih-benih ini akan bertumbuh menjadi pohon, tadinya pohon kecil, kemudian bertumbuh lagi menjadi pohon yang besar, ya. Dan pohon-pohon ini harus dijaga. Jadi Cici penting sekali kalau kita mempunyai tanaman harus betul-betul dirawat, ya. Yang pertama tanamannya itu harus ditanam di tempat yang aman. Jangan yang ada burung-burung atau tikus atau belalang, ya. Kemudian tanahnya juga kita harus gemburkan supaya subur. Kita siram setiap hari secara teratur. Ada yang 2 hari sekali, ada yang 1 hari sekali, ya. Kemudian rumput-rumput yang liar itu juga kita harus buang, ya. Hama tanaman kita semprot. Dan supaya tambah subur, kita harus beri pupuk. Nah, coba Cici lihat dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada tanaman sebenarnya sudah ditanam, tetapi karena berbatu ya, teman-teman lihat nih. Cici lihat, ini ada batu-batu banyak ya. Iya, akarnya tidak bisa menembus dan juga tunasnya tidak bisa menembus batu, makanya dia tidak bisa bertumbuh. Kalau toh bisa bertumbuh, tidak akan lama. Nah, kemudian yang di sebelah sini Cici, ini semak duri, sama ya. Benih yang bisa tumbuh di sini nanti akhirnya terhimpit, tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, beda ya dengan tanaman yang kita tanam di tanah yang subur. Ya, di tanah yang gembur pasti akan menghasilkan tanaman dan juga buah yang seperti ini ya. Tanamannya lebat, buahnya ya, juga subur daunnya ya, tanamannya demikian baik. Ya, Cici jadi sudah tahu ya ini ya tanamannya ya? Sudah Bu Ani. Ya. Demikian juga kalau kita mau firman Tuhan bisa berbuah di dalam hidup kita, anak-anakku. Jadi kita harus seperti tanah yang subur ya Bu? Iya betul, kita harus jadi tanah yang subur, seperti tanah ya, dirawat, disuburkan, sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar tidak mudah dicuri oleh iblis, tahan penderitaan dan penganiayaan, dan juga tidak terhimpit khawatir yang membuat jadi kita tidak bisa bertumbuh. Nah, dari Matius 13 ayat 23, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan juga mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, caranya tahu nggak Cici? Anak-anak supaya kita bisa subur, kita bisa bertumbuh. Gimana ya caranya teman-teman? Nah, yang pertama kita harus rajin dan teratur membaca firman Tuhan.
Cici sudah? Sudah Bu. Nah, sebelum membaca atau mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita betul-betul mengerti. Ya, dan kita harus mempunyai sikap hati yang baik. Ya, sikap hati yang mau diajar dan taat melakukan firman Tuhan. Nah, dan yang tidak boleh lupa, walaupun misalnya kita sedang ibadah online, teman-teman di rumah ya, teman-teman Cici di rumah juga harus tetap rajin, harus tetap teratur ya, mandi yang cantik ya, yang ganteng ya, supaya firman Tuhan yang kita dengar tidak akan berlalu tetapi kita bisa mengerti. Jika kita seperti tanah yang subur, hidup kita akan diubahkan oleh firman Tuhan dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, hidup kita dipenuhi oleh buah-buah roh seperti yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, jadi teman-teman dan juga adik-adik, anak-anak semua, jangan pernah putus asa untuk terus bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Cici, kita berdoa bersama ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Biar firman itu boleh memberkati setiap kami untuk kami terus bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca ayat indah yang diambil dari Matius 13 ayat 23. Kita baca bersama-sama, hitungan 1-3. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita akan baca sekali lagi. Mari. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Adik-adik merasa terberkati ya dengan penyampaian firman Tuhan tadi? Ya, pastinya dong Kak. Firman Allah itu akan menjadi pedoman dan pegangan kita dalam menjalani kehidupan. Baik sekarang maupun nantinya. Oh ya Kak, kita dan adik-adik semua juga seperti tanah yang ditaburi benih-benih firman Allah. Jika kita dapat mendengar, menyambut, dan melakukannya dengan baik, tentu kita dapat berbuah dengan baik. Ayo adik-adik, untuk menanggapi firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Oh sukacitaku. Senyumku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku.
Pam 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 pam. Kiri. Pam 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 pam. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus, kita tadi sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Mari kita berdoa dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, perkenankanlah saat ini kami sekelompok anak-Mu datang kembali menghadap tata-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah sertai kami semua dari awal hingga akhir ibadah ini. Semoga firman Tuhan yang telah kami dengar akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online ini dengan tertib. Adik-adik harus tetap bergembira ya. Dan selalu setia untuk mengikuti ibadah anak online dari rumah. Dan juga tetap jaga kesehatan, kebersihan, serta tidak lupa berdoa agar Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.